kajian fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Masalah di dalam zakat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masailu mutafarriqatun fi zakati. Beberapa masalah di dalam zakat. Yang pertama masalah niat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Jadi perintah salat, perintah zakat ya, ibadah itu harus disertai dengan mukhlishina lahuddin, dengan tulus, ikhlas. Ikhlas dan tulus adalah berarti urusannya hati. Maka di dalam amal dohir membutuhkan amal hati juga. Di antara yang paling dibutuhkan di dalam amal dohir oleh amal hati adalah niat ya. Zakat itu kan amal dohir, Pak. Amal yang bersifat harta, dohir lah begitu ya. Nah, amal dohir ini yang zakat ini tidak sah jika tidak disertai dengan amal hati, yaitu niat. Maka zakat harus disertai dengan niat. Rasul bersabda, "Innamal a'malu binniyati." Ai innama sihhatul amali binniyati. Sungguhnya amal itu hanya sah jika disertai dengan niat. Tanpa disertai dengan niat tidak sah. Zakat termasuk amal, maka zakat harus disertai dengan niat. Bagaimana cara niatnya? Ya. Hadihi zakatu mali. Ini adalah zakat hartaku. Diucapkan hati kemudian mengikuti ya. Kita mulut mengucapkan hadihi zakatu mali. Hati kita mengatakan, menghadirkan ini adalah zakat hartaku. Atau hadihi fardu sodaqoti mali. Ini adalah kewajiban sodaqoh hartaku. Mulut mengucapkan, hati ya yang menghadirkan. Karena sejatinya niat itu harus di dalam hati ya. Mulut itu hanya membantu biar hati ini bisa lebih fokus ya di dalam niat. Ya, kalau zakat fitrah jelas ya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, atau hadihi zakatu fitri, boleh, ini adalah zakat fitrahku, boleh, terserahlah. Kapan waktunya niat zakat ini? Waktuha ingda munawalatil faqiri awil wakil. Waktunya itu boleh ketika pada saat memberikan zakat kepada orang fakir. Saat kita memberikan zakat kepada orang fakir, di situ kita niat, ini zakat hartaku, atau ini zakat, ini adalah kewajiban sodako hartaku, atau ini adalah zakat fitrahku, begitu. Atau ketika memberikan zakat kepada wakil zakat, ya, seperti misalnya di sebagian kampung ada panitia pengumpul zakat, sedangkan mereka tidak resmi, tidak mendapat SK dari pejabat, dari pemerintah. Nah, ketika orang-orang kampung ngasih zakat kepada mereka, mereka itu panitia zakat yang tidak mendapat SK dari pejabat, dari pemerintah, statusnya adalah wakil. Wakil zakat, bukan amil, wakil. Nah, boleh nih ya, kita ngasih zakat kepada wakil dan kita niat zakat ketika memberi zakat kepada wakil tersebut. Begitu. Atau kepada amil kalau memang panitia zakat itu resmi ya, ditunjuk oleh pemerintah, ada SK-nya. Kemudian boleh juga au yufawwidu niyata ilal wakil, menyerahkan niat zakat kepada wakil. Ya, kita misalnya nih nggak bisa datang ke masjid, nggak bisa datang ke orang fakir sendiri. Kita nitip misalnya, bapak atau nitip sama istri begitu. Kata bapak,
Dek atau Bu, ya, saya titip zakat ini tolong kasih ke fulan bin fulan dan saya serahkan niat zakat ini kepada ibu. Itu boleh. Jadi nanti yang niat zakatnya adalah wakilnya, boleh. Jadi boleh si penzakat langsung yang niat ketika menyerahkan zakat kepada fakir atau ketika menyerahkan zakat kepada wakil, begitu ya. Atau menyerahkan niat zakat kepada si wakil, boleh. Ya, boleh. Datang ke masjid ke panitia zakat. Kata panitia, "Pak, udah niat belum?" "Belum." "Udahlah, saya mau ngasih zakat, tolong kasihkan kepada yang berhak dan saya nitip sekalian, tolong niatin zakat untuk saya." Itu boleh, nggak apa-apa. Nah, jadi si penzakat tidak niat, dia menyerahkan niatnya kepada si wakil, itu nggak apa-apa. Ya, mafi muskilah. Jadi si wakil ini tugasnya dua nanti. Yang pertama apa? Membagikan zakat. Yang kedua, niat zakat, ya, bagi si penzakat. Ya juzu takdimun niyati, boleh mendahulukan niat zakat qabla daf'i ilal fakiri awil wakil, sebelum menyerahkan zakat kepada fakir atau wakil. Belum menyerahkan zakat kepada orang miskin, kepada fakir, kepada yang berhak, atau belum menyerahkan zakat kepada wakil, tapi sudah niat duluan, boleh nggak tuh? Misal niatnya di rumah, kemudian dibawa tuh ke masjid, dikasih kepada panitia zakat. Niatnya di rumah, dibawa ke orang miskin, dikasih kepada fakir miskin, kepada para mustahik zakat. Jadi niat itu duluan, tidak berbarengan dengan menyerahkan zakat. Bagaimana itu hukumnya? Boleh, tapi dengan syarat ayyakuna ba'dal ifraz ayat tamyizi maliz zakati an ghairihi. Harus dilakukan setelah membedakan harta zakat dari yang bukan harta zakat. Jadi misalnya mau zakat gabah, misalnya beras, ya, gabah ataupun beras hasil pertanian. Nah, itu kan nisabnya berapa kilo? 825, ya, 825 kilo, begitu. Misalnya dapatnya 1000 kilo, satu ton, ya, atau 1 kintal, 1 ton, ya, 1000 kilo 1 ton. Dipisahin dulu tuh, karena ini adalah panennya dengan cara dulu ketika bercocok tanam itu hanya menggunakan air hujan atau air sungai tanpa memerlukan biaya, maka kan zakatnya 10. Berarti kalau yang 1000 kilo zakatnya 100. Itu yang 100 kilo pisahin dulu, ya, dari yang 900 kilo. Nah, kalau udah dipisahin nih antara yang harta zakat dengan yang bukan zakat, boleh setelah itu dia langsung niat, meskipun niat itu tidak berbarengan ketika menyerahkan harta zakat kepada yang berhak menerimanya, ya. Jadi kita masih di rumah, begitu ya, kita pisahkan dulu mana nih yang mau dizakatin, ini pisahkan. Nah, inilah zakat yang akan dikeluarkan. Kita baru niat, setelah itu nanti besok atau setelah itu dikasih kepada fakir miskin, boleh, nggak perlu niat ulang, cukup niatnya yang tadi saja. Termasuk zakat fitrah juga sama. Zakat fitrahnya pakai beras, ya, ngambil beras, ya, berapa kilo? 3,5 kilo, ya. Nah, 3 kilo atau 3 liter mucung. Kalau zaman dulu itu, ya, kata guru kami 3 liter mucung. Tahu nggak 3 liter mucung? Nggak diratain begitu, menumpuk. 3 liter menumpuk, ya, 3,5 liter atau 3,5 kilo kurang lebih. Pisahin dulu, ya. Kita punya beras 1 karung nih, mau zakat, pisahin dulu ke plastik. Nah, ini sudah dipisahkan, baru kita niat zakat. Bawa ke masjid, kata ini masjid, Pak, udah niat, udah tadi di rumah, boleh nggak tuh? Boleh. Kenapa? Karena sudah dipisahkan mana yang mau dizakati. Kalau berasnya masih di karung, lalu kita niat, saya niat melakukan zakat fitrah untuk diri saya, berasnya masih di karung belum dipisahin, itu mah nggak boleh, ya. Harus dipisahkan dulu mana yang mau dizakatin. Ini misalnya udah dipisahkan, baru kita niat. Setelah itu nanti dikasih kepada
yang berhak menerimanya, mau langsung setelah itu atau kemudian hari boleh, nggak apa-apa, karena sudah dipisahkan terlebih dahulu. Itu ya. Kemudian masalah yang kedua, menyegerakan zakat. Menyegerakan zakat. Jadi belum tiba waktunya tapi sudah zakat. Boleh nggak tuh? Kalau zakat fitrah mah boleh, jelas ya. Zakat fitrah. Kan zakat fitrah itu waktu wajibnya adalah malam takbir. Di bulan Ramadan kan belum waktunya itu. Belum waktu wajib. Boleh ya. Satu Ramadan misalnya malam Selasa. Malam Selasa kita udah zakat fitrah. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Nah, kalau zakat mal bagaimana? Belum haul tapi sudah zakat. Ya juzu ta'jiluha, boleh menyegerakan pengeluaran zakat qabla mudiyyi kulil hauli, sebelum lewat setahun. Jadi belum haul itu zakat sudah dikeluarkan, boleh. Sah atau tidak? Wa taqa'u mauqi'aha, sah, tapi bisurutin, dengan 3 syarat. Ya, jadi misalnya seseorang mau zakat tijaroh, ya, atau zakat emas dan perak, namun belum haul, hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Sah atau tidak? Sah. Namun syaratnya ada 3. Jika 3 syarat ini terpenuhi, maka hukumnya sah, boleh. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak sah. Tidak sah. Apa itu 3 syarat? Yang pertama, antakuna ba'da bulugin nisab, sudah nisab hartanya. Ya, misalnya punya emas dan perak nih. Emas nisabnya berapa gram? 85 apa 84? 84 gram, ya. Nisabnya emas 84 gram. Bulan Muharram tanggal 5 1444 punya emas 84 gram. Mulai itu dari tanggal berapa tadi? 15, mulai hitungan haul ke depan. Ternyata di bulan Ramadan kebelet udah kepengen zakat. Padahal tinggal berapa bulan lagi tuh haul tuh? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, tinggal 3,5 bulan lagi haul. Baru juga 9 bulan atau 8 bulan, tapi udah mau zakat nih. Kenapa? Karena momentum bulan suci Ramadan. Ya, mau ngasih zakat kepada fakir miskin. Nah, karena waktunya waktu puasa Ramadan istimewa, pahala dilipat gandakan, maka ia tertarik. Bolehnya tuh boleh, asalkan syarat yang pertama sudah nisab. Ini emas udah nisab belum? Udah. Berapa? 84 gram. Boleh, nggak apa-apa. Kecuali untuk harta dagangan. Kalau harta dagangan kan hitungan nisab itu di akhir haul. Ya. Bedakan dengan emas dan perak ya. Kalau emas dan perak kan yang namanya nisab kan harus setahun full itu nisab. Ya. Kalau malu tijaroh dagangan itu kan haulnya itu nisabnya itu dihitung pada akhir haul. Nah, khusus untuk zakat tijaroh, zakat perdagangan, meskipun belum haul dan belum nisab, boleh dikeluarkan zakatnya. Misalnya pertama kali niat dagang bulan Muharram tanggal 3. Di bulan Ramadan udah mau zakat tijaroh. Udah haul belum? Belum, masih 3 bulan lagi. Udah nisab, dihitung ternyata belum. Boleh zakat tijaroh mah. Kenapa? Karena zakat tijaroh mah hitungan nisab itu harus di akhir tahun, di akhir haul. Ya kalau memang harus di akhir haul nisabnya, berarti nanti konsekuensinya nggak boleh dong zakat sebelum waktunya. Tapi ternyata kan boleh. Karena boleh zakat belum haul pada zakat tijaroh, berarti meskipun belum nisab nggak apa-apa. Karena nisabnya zakat tijaroh itu dihitung nanti di akhir haul. Kalau boleh zakat tijaroh belum setahun, misal 3 bulan lagi ini mau setahun, tapi udah zakat tijaroh, boleh. Berarti nggak perlu nisab juga.
Itu untuk zakat tijaroh ya, zakat. Dan banyak itu ya. Ya banyaknya. Ada 1-2 suka datang ke rumah saya tanya, emang udah haul? Belum sih Pak Haji, katanya sebulan lagi. Tapi kok udah mau zakat? Ya karena kami nggak mau ketinggalan keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan, termasuk ibadah zakat, ibadah puasa, ya, ibadah sedekah dan lain sebagainya. Itu syarat yang pertama ya. Jadi harus sudah nih nisab. Syarat yang kedua, antatawaffara fil maliki, pemilik harta telah memenuhi syurutul wujub, persyaratan wajib zakat, ila akhiril haul, sampai akhir tahun. Misalnya di bulan Ramadan mau ngeluarin zakat, sedangkan haulnya di bulan Muharram 3 bulan lagi tuh, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 3 bulan lagi haul. Di bulan Ramadan pengen zakat mal, pengen zakat tijaroh, atau pengen zakat uang, zakat emas atau zakat perak. Belum haul, belum. Boleh tidak? Boleh. Syarat yang pertama harus sudah nisab. Syarat yang kedua, nih orang yang memiliki harta yang wajib dizakati tersebut harus tetap dalam keadaan orang yang memenuhi persyaratan wajib zakat sampai akhir haul. Apa saja syarat wajib zakat? Ya, Islam, merdeka, kemudian sempurna kepemilikan, jelas kepemilikannya, kemudian yakin adanya. Bagaimana kalau ternyata 1 bulan kemudian si pemilik harta tersebut misalnya bangkrut, hartanya ludes semuanya? Sah nggak tuh zakat yang bulan Ramadan? Tidak sah. Kenapa? Karena terbukti nih si pemilik harta tidak tetap dalam kondisi wajib zakat sampai akhir tahun. Jadi syarat wajib zakat itu harus tetap terpenuhi oleh si pemilik harta sampai akhir tahun. Harus tetap dalam keadaan Islam, ya, harus tetap memiliki harta yang jelas, sempurna dalam kepemilikannya, yakin adanya harta tersebut, harus begitu. Toh kalau tiba-tiba ternyata dia jatuh miskin, hartanya ludes setelah sebulan, bulan Dzulqa'dah misalnya, berarti dia kan orang yang nggak wajib zakat. Maka zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan itu tidak sah zakatnya. Tidak sah zakatnya. Pala taqau, maka tidak sah zakatnya idza mata, jika orang tersebut mati, si pemilik harta mati. Di bulan Ramadan zakat tijaroh, di bulan Syawal meninggal dunia, maka zakat yang Ramadan, zakat tijarohnya tidak sah. Kenapa? Orangnya mati, berarti kan nggak wajib zakat. Awana koson nisab, atau kurang dari nisab. Misalnya di bulan Ramadan emasnya masih stabil 84 gram, dia zakati. Ternyata pas bulan Syawal emasnya berkurang 50 gram, sisanya cuma 34 gram. Berarti zakat yang di bulan Ramadan tidak sah. Kenapa? Ternyata dia bukan orang yang wajib zakat. Awif taqara qabla mudil haul, atau tiba-tiba dia jatuh miskin sebelum datangnya 1 tahun. Itu syarat yang kedua ya, jelas ya? Jelas tidak? Ya, jadi si pemilik harta harus tetap dalam keadaan orang yang memenuhi persyaratan wajib zakat sampai akhir tahun. Syarat yang ketiga dari masalah apa nih? Wajib zakat, mengeluarkan zakat sebelum haul. Itu hukumnya boleh dengan 3 syarat, itu maksudnya. Syarat yang ketiga, ayakunal qabidu, orang yang menerima zakat, mustahiqan fi akhiril haul, harus tetap dalam kondisi berhak menerima zakat sampai akhir haul. Misalnya nih, di bulan Ramadan zakatnya kepada orang fakir. Nih yang nerima zakat di bulan Ramadan harus tetap dalam kondisi fakir sampai akhir tahun. Harus fakir terus nih yang nerima zakat nih sampai akhir tahun. Jadi 3 bulan harus bertahan di dalam kefakiran atau kemiskinan, begitu.
Fala taqau, maka tidak sah zakatnya idag tanah apabila orang fakir yang nerima zakat itu ternyata kaya. Bi ghairi malil zakati, nah kaya tapi bukan dari kekayaan zakat, bukan. Misalnya tiba-tiba ada yang ngasih mobil sama dia, mobilnya dijual punya ratusan juta. Itu kan bukan dari zakat mobil tuh, dari harta yang lain, sumber yang lain. Maka si orang fakir ini karena sudah cukup, sudah kaya, orang yang zakat kepada dia di bulan Ramadan kemarin tidak sah zakatnya. Lain halnya kalau yang fakir ini menjadi kaya tapi kekayaannya dari sumber zakat, itu mah nggak masalah. Karena saking banyak yang zakat kepada dia, akhirnya dia di bulan Syawal udah tidak fakir lagi, jadi orang kaya. Apakah itu dikatakan tidak sah zakat si pemilik harta kepada dia? Enggak, tetap sah. Kenapa? Karena orang fakir ini menjadi kaya dengan harta zakat. Disyaratkan orang fakir ini tetap dalam keadaan fakir, jangan sampai kaya, adalah kalau kayanya itu bukan dari harta zakat. Begitu maksudnya. Awir tada, atau si penerima zakat kemudian hari murtad, maka yang zakat kepada dia di bulan Ramadan misalnya tidak sah. Aw mata, atau meninggal dunia si fakirnya, begitu. Nah, bagaimana kalau memang sudah tidak sah? Itu hukum zakat yang Ramadan apa tuh hukumnya tuh? Wa yakunu hukmuha ka shadaqati tadawu, itu mah kayak sedekah biasa saja, Pak, sedekah sunnah. Nah, jadi jangan kalau begitu saya rugi dong. Saya kemarin zakat ternyata si penerima zakatnya sudah meninggal di bulan Syawal. Nah, itu jangan bilang rugi. Kenapa? Karena zakat yang kemarin sekarang hukumnya meskipun tidak sah zakatnya, tapi berubah hukumnya menjadi sedekah sunnah. Artinya apa? Pahala tetap dapat, namun si pemilik harta tetap wajib zakat kembali karena zakat yang kemarin tidak sah. Itu maksudnya. Wa idalam taqa mauqi'aha jazalil malik istirdaduha, bila mana zakat yang dikeluarkan sebelum haul itu tidak sah, maka si pemilik harta boleh minta kembali. Misalnya ya, di bulan Ramadan zakat, ternyata yang nerima zakat di bulan Syawal itu murtad, maka boleh si pemilik harta mengambil kembali zakat yang sudah diberikan di bulan Ramadan, begitu. Wa yajibu 'alal qabidi taslimuha, dan wajib kepada si penerima zakat mengembalikan harta zakat tersebut kalau diminta oleh si pemilik harta. Idza 'alima annaha mu'ajjalatun, apabila si penerima zakat tahu bahwa itu adalah zakat mu'ajjalah, zakat yang belum waktunya. Jadi begini, kalau ternyata si fakir nerima zakat di bulan Ramadan, nerima zakat dari siapa? Dari orang kaya. Di bulan Syawal, orang fakir ini ternyata jadi kaya. Kaya dari mana? Ada yang ngasih cuma-cuma mobil sama motor plus uang tunai. Bukan dari zakat, bukan. Berarti si orang fakir ini sekarang jadi orang kaya, maka dia tidak berhak menerima zakat. Si orang pemilik harta itu boleh meminta kembali harta zakat dari orang yang fakir ini, dengan catatan si fakir itu tahu bahwa zakat yang dia terima kemarin Ramadan itu adalah zakat yang belum setahun. Zakat dari harta yang belum setahun, wajib dia ngasih kembali. Tapi kalau si fakirnya nggak tahu, karena yang zakatnya nggak ngomong, cuma ngomong ini zakat saya aja begitu ya, nggak ngomong ini zakat harta saya yang belum genap setahun, nggak ngomong kayak begitu, maka si fakir tidak wajib mengembalikan. Dan si pemilik harta tidak boleh meminta kembali. Kenapa? Salah sendiri nggak ngomong itu zakat harta yang belum setahun. Jadi kalau kita pengen zakat harta yang belum haul, usahakan ngomong kepada yang nerima zakat. Gimana ngomongnya? Pak, ini zakat harta saya belum setahun padahal, tapi saya pengen zakat aja. Nah, kalau udah kasih tahu, dia terima. Ternyata kemudian hari zakatnya itu tidak sah, kita boleh minta
kembali. Termasuk zakat itu juga zakat fitrah ya. Kan zakat fitrah di bulan Ramadan itu hukumnya kan boleh. Boleh, tidak wajib, tidak haram, tidak sunnah, tidak makruh. Nah, kalau memang boleh, nih kira-kira kalau zakat fitrah kan udah pada tahu waktu wajibnya kan malam takbir. Berarti Ramadan itu zakat muajjalah yang disegerakan sebelum pada waktunya. Kan begitu. Ketika misalnya nih si pengeluar zakat itu meninggal dunia sebelum malam takbir, berarti zakat yang kemarin itu seterusnya bukan zakat. Kenapa? Karena si penzakat ternyata tidak wajib zakat karena tidak menemukan malam takbir. Nah, itu boleh diminta lagi tuh yang 3,5 kilo tuh beras tuh. Kalau tidak malu. Ini terakhirnya tuh. Mas saya diambil lagi Pak 3,5 liter Pak. Masalah terakhir nih tanggung ya. Nanti kita masuk pembagian zakat. Ida ajarodaron lisanataini bi arba'ina alpariyalin wa qabadaha, apabila ada seseorang yang menyewakan satu buah rumah untuk waktu 2 tahun dengan harga 40.000 rial. Lalu diterima tuh semua harga ya oleh si pemilik rumah. Pak Zaid punya rumah. Rumahnya disewakan kepada Pak Bakar selama 2 tahun. Berapa harganya? 40.000 rial. Uang yang 40.000 rial itu langsung diterima oleh siapa? Oleh Pak Zaid. Bagaimana Pak Zaid zakatnya nih? 40.000 rial itu kan sudah nisab Pak. Udah nisab nggak? Coba kita hitung. 1 rial itu 4.000. 1 rial itu 4. Kalau 40.000 rial berapa duit? Hah? Yang benar ngitungnya. 40.000 rial dikali 4.000. 160 juta. Udah nisab belum? Udah. Itu kalau 1 realnya 4.000, sekarang berapa 1 realnya? Enggak, dolar itu mah. Real 5.000. Berarti kalau 5.000 1 real, kalau 40.000 real 200 juta. Udah nisab belum? Nisab. Nah, nisab. Menyewakan satu buah rumah langsung 2 tahun. Harganya 40.000, langsung diterima oleh si pemilik rumah. Fayukhriju ba'da mudil haulil awalin. Nah, setelah setahun dari waktu penyewaan itu, yang 20.000 wajib disakatin. Berarti kan hitungannya kan 1 tahunnya 20.000. Setahun kan 100 juta, berarti kan sudah nisab. Nah, itu yang 20.000 zakatin. Berapa zakatnya? 2,5%. 2,5% dari 20.000 berapa duit? Nah, 500 real. Udahlah, lama lah. 500 real. Bener nggak? 20.000 real. 2,5%-nya berapa duit? 500 real. Bener nggak? Ya aja ya. Jangan dia ya aja tuh ya, bener. 20.000 real, 10%-nya 2.000, ya kan? 2.000 dibagi 4, 500. Berarti 2,5% itu 500 real. Keluarin tuh udah setahun, keluarin 500 real. Summa ba'da mudil haulisani. Nah, setelah nanti lewat haul yang kedua, berarti 2 tahun nih. Udah genap 2 tahun. Nanti dia zakatnya 2 kali. Payukhriju zakata ma baqiya minu lisanatin wahidatin. Pertama, keluarin zakat dari uang sisa tahun kemarin. Tahun kemarin 20.000 dipotong zakat 500 real. Sisanya berapa? 19.500. Itu kan nggak mungkin utuh ya. Kan dipakai buat kebutuhan misalnya. Berapa tuh sisanya? Keluarin zakatnya 2,5%. Misal sisanya itu ada 10.000, berarti zakatnya berapa? 250 real. Itu yang udah 2 tahun tuh. Selain yang sisa itu dizakati, ini yang 20.000 yang kedua zakati juga untuk 2 tahun.
Berapa? 1.000 ya. Berarti di tahun kedua zakatnya adalah 1.250 real. Yang 1.000 itu diambil dari 20.000 yang utuh. Yang tahun kedua, yang 250 realnya itu adalah sisa daripada uang tahun kemarin. Jelas nggak nih? Ulangi, kita pakainya rupiah lah ya, jangan real. Punya rumah nih, disewakan langsung 2 tahun. Ada orang datang, Pak, saya mau sewa rumah atau sewa toko. Berapa tahun? 2 tahun. Udah, saya minta 200 juta. Mahal ya? Ya karena kan posisi pinggir jalan, ramai lagi kan begitu. Jadi apa untuk ekonomi itu insya Allah lah cepat lah untuk dagang itu. Oke, deal 200 juta. Ini bagi 2 apa nih? 100 juta. Karena kan untuk setahunnya kan 100 juta kan begitu. Nanti udah dapat setahun, ini yang 100 juta pertama zakatin. Berapa zakatnya? 2,5%. Berapa duit? 2.500.000 kemarin zakatnya tuh. Sisa berapa? 90 juta. 97.500 rupiah, 500.000 rupiah. Sudah 2 tahun. Nah itu uang yang 100 juta kemarin tahun lalu, sisa berapa sekarang? Masih ada lagi Ustaz, sisanya 80 juta lagi katanya. Kok jadi berkurang banyak? Udah pakai ini. Oh ya, itu yang 80 juta zakatin. Berapa zakatnya? 2,5%. Berapa duit? 80 juta dibagi 10, 8 juta. Dibagi 4, 2 juta. Berarti 2 juta zakatnya. Benar nggak tuh? Ya, yang 80 juta zakatnya 2 juta, keluarin 2 juta zakat. Ini yang 100 juta masih utuh, ini zakat untuk 2 tahun Pak. Berapa? 5 juta. Tuh, jadi di 2 tahun berikutnya itu zakatnya double. Ngezakatin yang 100 juta sama ngezakatin uang sisa tahun kemarin. Kalau uang kemarin masih ada sisa, kalau udah habis udah nggak ngapain ya. Berarti yang ini dipisahkan nih, jangan dihabiskan nih. Jadi kalau nerima sewaan untuk 2 tahun itu dibagi 2, setahunnya misalnya 100 juta. Ini yang 100 juta kedua jangan dipakai nih buat zakat 2 tahun berikutnya. Ini yang 100 juta zakatin dulu kalau udah setahun. Begitu ya. Setahun. Nanti kalau ada sisa setahun berikutnya setelah 2 tahun zakatin sisanya berapa. Ya, yang 100 juta yang dipisahin itu zakat untuk 2 tahun. Itu caranya. Kan nggak sesimpel yang kita bayangkan. Harusnya kan kalau yang kita bayangkan, berarti kan kalau zakatnya sewanya 200 juta, setahunnya kan 100 juta. Ya berarti zakatnya per tahun aja yang 100 juta itu. Kan begitu kan harusnya kan? Ternyata nggak begitu. Kenapa? Karena dari awal sudah nerima sewanya secara full. Begitu. Itu kalau yang nisab ya. Penting untuk rumah-rumah yang gede kayaknya toko-toko yang gede. Kalau rumah-rumah yang kecil mah nggak ada ya. Nggak nyampe segitu juga setahun, paling 50 setahun ada. 7 tahun 400, berarti setahunnya berapa itu? Nggak nyampe nisab itu setahunnya. Nggak nyampe nisab. Kalau ini kan 40.000 kan setahunnya kan nyampe nisab kan 20.000. Gitu. Iya kan pembagiannya kan per tahunnya nanti. Tahunnya nanti. Nah, kalau 7 tahun 700 zakat itu. Atau 7 tahun misalnya 7 kali 85 lah berapa tuh? Qismus shadaqati wallahu alam. Kayak